warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa sela waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam, jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, alhamdulillah nggak apa-apa. Lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh sudah ada pesawat suami. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya bilang gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, setiap kali ke dokter obat, ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok tangan aja ya gitu. Rasanya barang saya kok nggak pusing ya. Nah itu saya tanya di situ, ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah bikin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Sony gitu. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu ya, takut. Terus awalnya sih belum gitu, keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter ya, ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak kan. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya. Lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. Itu bisa lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Sony Sukses itu Pak enak itu, saya yakin wah
gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluarga. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesak. Udah, terus pertemuan kedua sudah saya udah udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Power of Soul. Sebuah program yang tentunya akan memberikan solusi bagi Anda dan keluarga Anda khususnya dalam masalah kesehatan. Dan juga kita akan menguak rahasia dalam sholat. Dan malam hari ini tema yang akan kami bahas yaitu mengenai Insya Allah. Menarik sekali ya pemirsa ya. Namun sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita yaitu Guru Besar Power of Soul, Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Iya, dan juga sudah hadir di studio yaitu mantan pasien dari Pak Ustadz Sony Sutrisna yaitu Mbak Risti. Halo, selamat malam Mbak. Malam. Iya, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti kita sharing ya mengenai penyakit yang pernah Mbak Risti derita yaitu penyakit cemas ya Mbak ya. Oke, namun sebelumnya pemirsa, tema yang kami bahas malam hari ini seperti Marsha yang sampaikan tadi yaitu berjudul Insya Allah. Seperti apa sih latar belakang nih dari Pak Ustadz Sony ingin mengangkat kembali tema Insya Allah ini? Langsung saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini menjelang kita tidur, menjelang kita istirahat, izinkanlah kami membawakan tema yaitu Insya Allah. Saya pikir tema Insya Allah ini terlihat sepertinya simple, karena hampir setiap saat kita mendengar perkataan Insya Allah. Dan khususnya kita umat Islam, saya pikir kita sering di dalam berjanji, biasanya kita selalu mengucapkan Insya Allah ya saya akan bisa hadir, Insya Allah ya saya akan berbuat, Insya Allah, Insya Allah. Nah, namun sering sekali kita melihat Insya Allah ini sekarang dijadikan alasan untuk menolak secara halus. Ya, jadi seolah-olah yang tidak bisa hadir itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan Allah. Jadi akhirnya Insya Allah ini diplesetkan ke sana. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah salah satu bentuk penolakan secara halus kalau seseorang tidak bisa memenuhi janjinya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita melihat ternyata Insya Allah ini ucapan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kenapa keucapan Insya Allah ini dipertahankan dari mulai zaman dahulu oleh para nenek-nenek moyang kita? Ternyata di balik daripada ucapan Insya Allah ini mengandung satu ilmu hikmah yang luar biasa sekali, mengandung suatu ilmu hikmah yang dalam sekali. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa hambaku itu kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Kalau dia memandang, aku yang memandang. Kalau dia mendengar, aku yang mendengar. Kalau dia berjalan, aku yang melangkah. Kalau dia memukul, aku yang melempar. Jadi hamba Allah itu merupakan duplikasi daripada kekuatan Asmaul Husna, atau kekuatan Insya Allah tadi, atau kekuatan kehendak tadi, apabila Allah berkehendak. Jadi ucapan Insya Allah ini sebenarnya mengandung suatu proses pembelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa manusia pada tahapan-tahapan hamba tadi, maka Allah akan berkehendak di dalam tubuhnya dalam bentuk Insya Allah tadi. Seperti tadi dijelaskan, hambaku itu kalau dia berjalan, aku yang berjalan. Kalau dia melangkah, aku yang melangkah. Kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Saya ambil contoh begini para pemirsa. Saya pikir kita semua ini umat Islam pasti setuju tanpa dibantah satu patah pun bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Saya pikir tidak ada yang berani yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kata-kata Allah. Saya pikir kita semua setuju bahwa Al-Quran adalah kata-kata Allah dan itu hukum pasti, tidak bisa ditawar. Namun coba kita pikir lagi, Al-Quran itu apakah keluar dari langit? Apakah terus tiba-tiba di awan tertulis gitu surat Al-Fatihah? Atau tiba-tiba di langit bergema suara Al-Fatihah? Kan tidak.
Al-Quran itu keluar dari mulut seorang manusia yang bernama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad keluar, Al-Fatihah itu keluar dari mulut seorang manusia. Dicatat oleh para sahabat. Oh, pada saat itu Al-Fatihah keluar, dicatat oleh para sahabat. Nah, ini nanti akan kita jabarkan lebih dalam lagi bagaimana kok insya Allah bisa keluar lewat seorang manusia bernama Muhammad Rasulullah. Saya pikir nih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Saleni atas pembukaannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Keren dan hebat dengan dunia otomotif. Jadi apa nih? Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. View bebas. Lo kok jangan kemana? Tetap di Ganas Kustik. Yuk. Sudah jiwaku izinkanku hanya untukmu. Bantu kami, Slang, saksikan Ganas Kustik di Jak TV. Dulu lagi Mana tetap di Ganas Kustik. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Power of Soul. Dan apabila Anda ingin mencatat Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan jangan lupa untuk mengklik website kami www.powerofsoul-indonesia.org. Dan baik, kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai Insya Allah ini tadi yang dijabarkan oleh sedikit oleh Pak Ustadz Soni Sutrisna. Nah, bagaimana sih sehingga kita ini bisa menjadi jiwa yang insya Allah tadi? Silakan Pak Ustadz. Ya, para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kita melihat bagaimana insya Allah pada saat itu berjalan lewat lisan Rasulullah. Jadi kalau kita sekarang ini kembali rame-rame pakai kapal waktu ya, kita balik lagi ke zaman Rasulullah, kita melihat pada saat itu Rasulullah tiba-tiba terdiam, tiba-tiba dari mulutnya keluar ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat nyatet di sebelahnya. Artinya apa? Pada saat itu insya Allah sedang bekerja di dalam diri seorang utusan, seorang manusia. Nah, ini yang disebut insya Allah tadi. Kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Makanya Al-Quran itu diyakini tanpa dibantah adalah kata-kata Allah. Itu keluar dari mulut seorang manusia. Nah, ini ada satu proses pembelajaran yang sangat penting di sini. Artinya apa? Artinya bahwa manusia ini bisa mengeluarkan kekuatan Asmaul Husnanya lewat insya Allah tadi. Ya, entah dia dalam bentuk kata-katanya, entah dia bisa dalam bentuk cara dia berpikir, entah dia bisa keluar dalam bentuk sepak terjang di kehidupannya dan sebagainya. Kenapa? Karena Asmaul Husna itu kan banyak para pemirsa. Asmaul Husna itu ada 99. Ya. Kita lihat misalkan dalam yang bisa menghidupkan orang meninggal itu. Kalau orang sudah mati, dia bisa hidup. Hanya Allah yang bisa menghidupkan. Nggak bisa manusia bisa menghidupkan orang. Coba lihat dalam peristiwa Nabi Isa. Hidup ini orang. Kenapa?
Karena pada saat itu Maha menghidupkan, insya Allahnya bekerja pada Nabi Isa. Ya, jadi mukjizat itu bekerja. Nah ini artinya apa? Dari kisah-kisah ini kalau kita lihat terhadap insya Allah, ini artinya bahwa manusia ini memiliki potensi yang luar biasa. Potensi yang sangat luar biasa sekali. Ya, jadi kalau ibaratnya kita ambil robot, ini para pemirsa, ya, robot. Nah, sebenarnya di dalam tubuh manusia ini sudah ada hard disknya. Nah, tinggal dimasukin disket saja. Disket apa nih? Disket Maha menyembuhkan. Nah, ya, disket Maha apa? Ini masuk. Nah, disket ini yang dinamakan disket ini kolbu. Ini yang dikatakan oleh Allah, kalau segumpal daging atau hati ini baik, baik semua. Kenapa? Ini hard disk, tinggal dimasukin disketnya saja. Nah, disinilah pentingnya kita dalam kehidupan ini untuk selalu membersihkan hati kita ini agar supaya insya Allah mau bekerja. Nah, kalau kita lihat komputer atau robot tadi, hard disknya itu harus bersih sehingga pada saat disket atau software masuk itu nggak ada virus di situ. Sehingga semua program itu bisa jalan dengan bagus. Nah demikian juga dengan manusia. Nah ini semua diingatkan oleh leluhur-leluhur kita zaman dulu lewat insya Allah tadi. Bahwa ternyata di balik ucapan insya Allah ini ada ilmu hikmah yang sangat luar biasa sekali. Yang sangat luar biasa. Dan ternyata ini adalah merupakan pintu menuju ilmu hikmah yang sangat luar biasa sekali. Nah sayang sekali kan, kalau ucapan insya Allah yang memiliki demikian luar biasa ini dijadikan alasan kita untuk menolak janji. Subhanallah. Nah, itu sering terjadi tuh Pak Ustadz nih. Biasanya kalau misalkan berjanji sesuatu insya Allah, tapi kadang-kadang tak ditepati. Jadi kata-kata insya Allah ini seperti ambigu gitu ya jatuhnya. Iya. Mudah-mudahan ke depan setiap kita membaca insya Allah ini kita lebih mawas diri. Bahwa ternyata ucapan kebiasaan baik mengucap insya Allah ini mengandung kandungan ilmu hikmah yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini inilah yang digunakan oleh para nabi. Saya pikir demikian. Subhanallah ya, penjabarannya sangat luar biasa nih tema kita malam hari ini. Semoga besok kita bisa beraktivitas dengan hati yang insya Allah tadi ya. Nah insya Allah yang real betul-betul ya Pak Ustadz Sani. Nah pemirsa tentunya bagi Anda yang ingin datang langsung ke Power of Soul, silakan catat langsung alamatnya ya. Sudah tertera di layar kaca Anda. Dan apabila Anda ingin klik websitenya, silakan langsung saja klik www.powerofsoul-indonesia.org. Nah, sebelumnya kita mungkin tanya-tanya dulu nih sama mantan pasien yang sudah hadir di sini, ada Mbak Risti ya, penyakit cemas. Nah, ini gejala-gejala awalnya apa sih Mbak Yarasan? Apa langsung tiba-tiba langsung merasa cemas begitu saja atau gimana sebelumnya ada penyakit itu apa dulu? Tiba-tiba sih nggak mungkin karena ada kejadian. Contoh misalnya ada suara hujan besar, angin, ada rasa takut. Nah gitu tiba-tiba dari tertanamnya di situ. Misalnya masuk lift tiba-tiba ada kunci. Nah kayak gitu. Jadi ada perasaan jadi ada rasa gitu, gitu ya? Ada perasaan gitu. Udah terus lihat bawah takut jatuh. Itu lihat misalnya ada di atas takut jatuh gitu. Terus lihat naik kendaraan tiba-tiba kok rasanya mau mengguling ya. Jadi ada rasa takut-takut tiba-tiba datang begitu. Padahal itu tidak terjadi ya, tapi maksudnya udah sebagian terjadi saya. Itu tuh karena ada terjadi, ya ada terjadi. Lama-lama saya lagi jalan, padahal itu gak terjadi. Saya di mobil rasanya mau jatuh. Nah itu benar. Saya lihat ke bawah, rasanya mau jatuh, padahal gak terjadi. Padahal gak terjadi sebenarnya, iya, cuman tapi perasaan itu ya yang menjadi rasanya tuh real gitu, iya, nyata betul, ya betul. terjadi. Nah nanti mungkin kita akan kulik lebih dalam lagi nih mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Mbak Risti. Namun sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko,
sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Power of Soul ini, di terapi kolbu ini kan yang kita terapkan medianya adalah doa. Nah, Allah berkata kepada Rasul, katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Keberanian gitu, kemampuan apa ada gitu setelah berobat ke Pak Ustadz Sony. setelah satu kali sudah bisa tidur. Semoga menjadi inspirasi juga dan bahan renungan. Kok jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Sudah jiwaku izinkan ku hanya untukmu. Bantu kami. Slang. Saksikan Ganas Kustik. Jak TV. Dulu lagi Mana tetap di Ganas Kustik. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam Power of Soul, dan bagi Anda yang ingin catat alamat dari Power of Soul, silakan